Balik lagi di SDB ART-AI, tempat di mana lo bisa dengerin kisah-kisah horor lokal yang bukan cuma serem, tapi juga ninggalin bekas di pikiran. Kali ini gue bakal ceritain lo kisah nyata dari sebuah desa di Jawa Timur tentang kematian seorang dukun santet yang katanya udah makan korban puluhan orang. Nama desanya gue samarin ya, biar nggak nyenggol yang sensitif. Tapi kisah ini udah lama beredar di kalangan warga sana. Bahkan sampai sekarang masih ada pantangan buat nyebut nama si dukun itu di malam hari. Orang-orang sana percaya, walaupun jasadnya udah dikubur, arwahnya masih gentayangan. Kadang muncul lewat suara ketawa cekikikan, kadang bikin orang kerasukan. Bahkan ada juga yang bilang masih lihat bayangannya jalan-jalan di pinggir sawah. Dukun ini dulu dikenal dengan sebutan Mbah Tamin. Dulu katanya dia orang pinter yang sering bantu warga sakit. Tapi makin kesini, ilmunya mulai menyimpang. Mbah Tamin buka jasa santet. Siapapun yang punya dendam, cukup bawa nama dan sesuatu milik targetnya, dari situ santet mulai bekerja. Lo sakit, badan lo kayak ditusuk-tusuk, tidur nggak bisa, makan nggak bisa, sampai akhirnya mati perlahan. Yang lebih gila lagi, orang-orang yang jadi korban santet Mbah Tamin nggak cuma 1-2, udah banyak yang mati nggak wajar. Dan anehnya, nggak pernah ada yang berani lapor atau ngelawan. Semua takut. Karena katanya, kalau lo salah sebut namanya aja di malam hari, besok pagi lo bisa mimisan seharian. Sampai akhirnya, suatu hari, karma bener-bener datang. Bukan dari warga desa, tapi dari hal yang nggak bisa dijelasin secara logika. Dan disinilah cerita kematian dukun santet dimulai. Desa tempat cerita ini berasal emang beda dari desa-desa lain. Letaknya terpencil, jauh dari kota, diapit hutan bambu dan sawah-sawah yang kelihatannya adem, tapi menyimpan hawa yang bikin bulu kuduk berdiri. Suasananya sunyi. Bahkan siang hari pun lo bisa dengar angin lewat nyisir dedaunan. Gak banyak orang yang lewat sini kalau gak punya urusan penting. Warga di desa ini hidupnya sederhana, tapi di balik kesederhanaan itu, ada ketakutan yang selama bertahun-tahun mereka simpan rapat-rapat. Ketakutan pada satu nama, Mbah Tamin. Dia tinggal di ujung desa, di rumah kayu tua yang hampir rubuh, tapi selalu utuh, walau diterjang hujan, badai, atau gempa sekalipun. Aneh? Iya, tapi nggak ada yang berani ngomong. Dulu, Mbah Tamin dikenal sebagai tabib, bantu lahiran, ngobatin orang demam, sampai ngusir jin dari orang yang kesurupan. Tapi lama-lama ilmunya berubah. Orang-orang yang minta tolong ke dia mulai datang bukan buat kesembuhan, tapi buat nyantet. Gua gak main-main. Ada yang datang minta santet istri simpanan suaminya, ada yang pengen bisnis tetangganya bangkrut, bahkan ada juga yang cuma pengen lihat orang lain celaka karena dendam sepele. Dan Mbah Tamin gak pernah nolak. Dia selalu nyanggupin, cuma butuh segenggam tanah bekas tapak kaki korban atau sisa rambut yang ditemuin di sisir. Sambil duduk di tikar tua, dia komat kamit mantra malam-malam, ngirim santet ke siapapun yang dituju. Korban-korbannya mulai banyak, satu-satu jatuh sakit. Gak ketahuan penyakitnya. Udah dibawa ke rumah sakit, ke dokter kota, tetap gak ada hasil. Sampai akhirnya meninggal. Tubuhnya biru, matanya putih. Dan anehnya, setiap kali ada korban mati, rumah Mbah Tamin makin rame. Bukan sama pelayat, tapi sama pelanggan baru. Orang-orang luar desa pun mulai datang, bawa mobil, nyari rumah kayu yang katanya punya kekuatan gelap. Mereka manggil Mbah Tamin orang pinter. Tapi warga sini tahu, dia bukan orang pinter, dia dukun santet. Dan mereka hidup dalam ketakutan karena satu orang. Bahkan, anak kecil di desa ini dari kecil udah diajarin. Kalau lewat depan rumah Mbah Tamin, jangan nengok, jangan ngomong, apalagi senyum. Dan jangan pernah buang air kecil sembarangan di dekat rumah itu. Konon, udah 2 bocah hilang cuma karena pipi sembarangan. Tapi lo tahu sendiri, semua yang jahat, semua yang pakai jalan gelap, gak selamanya bertahan. Ilmu hitam juga punya harga. Dan satu demi satu, pertanda mulai muncul. Mulai dari aroma bangkai yang gak jelas sumbernya, suara ringkih kuda malam-malam, sampai mayat-mayat yang mati gak wajar bangkit dari kuburnya. Tapi ini baru awal.
Karena saat waktu udah mendekati sandekala dan langit mulai merah menyala, satu kesalahan kecil yang dilakukan Mbah Tamin bakal jadi awal kehancurannya sendiri. Setelah bertahun-tahun hidup dari praktek santet, kehidupan Mbah Tamin berubah makin mencekam. Dari luar, rumah kayunya masih berdiri dengan bentuk yang sama. Reot, gelap, dan kayak nggak pernah ditempati manusia. Tapi di dalamnya, suasana makin nggak wajar. Bau kemenyan makin tajam, suara-suara aneh bermunculan dari sudut-sudut rumah, dan tikus-tikus gede berkeliaran kayak penjaga gerbang dunia lain. Warga desa mulai curiga, tapi nggak ada yang berani ngomong. Apalagi setelah satu keluarga yang rumahnya cuma selisih 2 gang dari rumah Mbah Tamin, tiba-tiba mati bareng-bareng. Ayah, ibu, dan 2 anak kecil. Ditemuin pagi-pagi dengan posisi kayak lagi tidur, tapi mulut mereka berbusa dan ada bercak hitam di dada bagian kiri. Warga bilang itu bekas lemparan ilmu, santet yang mental balik ke arah yang salah. Dan kabarnya, malam sebelum kematian itu, si ayah sempat berani komentar soal Mbah Tamin pas nongkrong di warung kopi. Cuma nyeletuk, katanya orang kayak Mbah Tamin mending diusir dari desa. Besoknya, dia dan keluarganya udah jadi mayat. Tapi semua kejadian itu ternyata bukan bentuk kekuatan Mbah Tamin yang makin sakti. Justru sebaliknya, itu awal kehancuran. Setiap malam, suara langkah kaki tanpa wujud mulai terdengar di sekitar rumahnya. Kayak ada yang jalan pelan, nyeret rantai. Kadang suara tangisan perempuan muncul dari loteng yang bahkan udah lapuk. Beberapa warga yang nekat ngintip dari kejauhan lihat bayangan gede berdiri di samping rumahnya. Gak bergerak, cuma ngeliatin. Dan yang paling serem, beberapa pelanggan lama yang pernah minta santet ke Mbah Tamin mati satu-satu. Yang satu kena serangan jantung pas makan malam. Yang lain jatuh dari tangga dan lehernya patah. Ada juga yang ditemuin telanjang bulat di tengah sawah, matanya melotot dan badannya udah beku kayak es. Mereka semua punya satu kesamaan. Waktu dikubur, tanah di atas makamnya gak mau nutup. Digali berkali-kali, tanahnya turun lagi, terus kebuka. Bahkan sempat hujan badai seharian penuh di salah satu pemakaman, padahal wilayah lain kering total. Seolah alam gak mau nerima mereka. Warga mulai bisik-bisik. Katanya, Mbah Tamin udah kebocoran pagar. Maksudnya, pagar gaib yang biasanya nutupin dirinya dari balasan ilmu lawan udah bocor. Energi yang dia simpan dari ratusan ritual jahat mulai bocor balik ke tubuhnya. Dan bener aja, suatu malam pas Mbah Tamin lagi duduk sendiri di tikar anyaman busuk itu, lampu minyoknya tiba-tiba padam sendiri. Rumahnya gelap. Tapi dari kegelapan itu muncul suara. Pelan, berat, kayak bisikan dari liang kubur. Mengulang satu kalimat yang bikin bulu kuduk berdiri. Wiswaya hebali, wiswaya hembayar kabeh. Mbah Tamin gemetar. Dia nyadar waktunya udah deket. Ilmu yang dia bangin pakai darah, karma, dan niat jahat sekarang lagi jalan pulang. Dan itu baru permulaan. Hari demi hari kondisi Mbah Tamin makin mengenaskan. Tubuhnya yang dulu masih kelihatan kuat walau udah tua, sekarang makin keriput, kurus, dan lemah. Tapi yang bikin ngeri bukan penampilannya, melainkan apa yang dia alami setiap malam. Malam-malam Mbah Tamin bukan lagi tempat dia memanggil makhluk halus, tapi jadi neraka hidup yang pelan-pelan ngerobek kewarasannya. Tiap jam 3 dini hari dia terbangun karena dengar suara langkah kaki dari dapur. Padahal dia tinggal sendirian. Awalnya cuma suara jalan, tapi makin lama suara itu berubah jadi suara cakaran di dinding. Lalu suara gigi bergemeletuk. Kadang pintu dapur kebuka sendiri dan ada sesuatu yang duduk diam di pojokan. Gak kelihatan jelas, tapi baunya amis. Matanya merah dan mulutnya nganga terus kayak lagi nunggu disuapin dosa-dosanya. Mbah Tamin coba lawan. Dia semedi, dia nyalain dupa, mantra-mantra kuno dilantunkan.
tapi gak ada yang mempan. Setiap kali dia coba balik lawan, teror itu makin brutal. Suatu malam, tikar anyaman tempat dia biasa duduk tiba-tiba hidup. Tikar itu menggulung sendiri, melilit badannya sampai dia pingsan dan baru sadar keesokan paginya dalam keadaan berdarah dari mulut dan hidung. Kata orang pintar yang dia datengin, itu bukan tikar biasa, tapi wujud dari dosa-dosanya yang udah menjelma jadi entitas. Dan yang paling seram, mulai muncul bekas cakaran di tubuhnya. Goresan-goresan aneh dengan bentuk kayak huruf aksara kuno. Kadang satu malam bisa muncul 5 bekas baru. Gak bisa disembuhin. Dagingnya kayak kebakar dari dalam. Di luar rumahnya, warga desa makin yakin kalau tempat itu udah berubah jadi sarang setan. Burung-burung gak berani terbang di atas atapnya. Anjing-anjing kampung selalu menggonggong ke arah sana padahal gak ada apa-apa. Bahkan ada satu anak kecil yang katanya iseng lempar batu ke halaman rumah Mbah Tamin. Besoknya jatuh dari sepeda dan gak bisa ngomong lagi sampai sekarang. Tapi puncaknya datang ketika Mbah Tamin mulai ngelihat mereka. Makhluk-makhluk yang dulu pernah dia panggil dalam ritual santet, sekarang datang satu-satu. Ada yang setengah badan, mukanya gosong kayak kebakar, lidahnya panjang menjulur. Ada yang bentuknya anak kecil tanpa bola mata. Ada juga yang datang bawa kepala manusia, masih meneteskan darah. Mereka diam, cuma berdiri, ngelilingin rumah dari luar, nunggu waktu. Mbah Tamin udah gak bisa tidur, gak bisa makan, gak bisa tenang. Dia tahu waktunya udah gak lama. Neraka yang dia bikin sendiri, sekarang buka pintunya buat nyambut dia. Dan ini belum berakhir. Malam itu, hujan turun deras. Petir nyamber bertubi-tubi. Angin kenceng robos sela-sela dinding bambu rumah Mbah Tamin. Tapi dia nggak bisa lari, nggak bisa ngungsi. Kakinya udah lumpuh, nggak kuat berdiri. Nafasnya sesak. Dan lebih parahnya, rumah itu udah dikurung oleh sesuatu yang nggak kelihatan. Sekitar jam 2 malam, suara aneh mulai muncul dari atap. Bukan suara air hujan, tapi suara cakaran, kayak kuku panjang yang ngeretakkan genteng. Lalu suara itu pindah ke dinding, ke lantai, dan akhirnya ke balik kasur tempat Mbah Tamin rebahan. Dia menggigil, tapi bukan karena kedinginan, bukan juga karena sakit, tapi karena ada sesuatu yang berdiri di ujung kakinya. Hitam, gak punya muka, tapi tinggi, hampir nyentuh plafon. Dan dari tubuhnya keluar suara, bukan suara manusia, tapi suara rintihan, jeritan, tangisan, tumpang tindih dari arwah-arwah yang dulu pernah dikorbankan lewat ritual santet. Makhluk itu melangkah maju. Setiap langkahnya, lantai kayu di bawahnya busuk dan berjamur. Ular-ular kecil merayap keluar dari celah lantai, menggeliat naik ke tubuh Mbah Tamin, masuk ke mulut dan telinganya. Dia nggak bisa teriak, suaranya hilang. Dan tiba-tiba, dor! Semua pintu rumah kebanting nutup serempak. Lampu teplok padam. Hanya ada cahaya petir sesekali menyinari isi rumah. Dan saat itu terlihat jelas, puluhan makhluk mengelilingi Mbah Tamin. Ada yang kepalanya pecah, isi otaknya muncrat. Ada yang mukanya digerogoti belatung. Ada yang jalan sambil nyeret tali pocong. Dan di tengah mereka ada satu makhluk paling gede. Mukanya datar, matanya kosong, tapi mulutnya robek sampai ke telinga. Makhluk itu duduk di atas tubuh Mbah Tamin. Dan tiba-tiba, Raaah! Suaranya ngeluarin teriakan gak manusiawi. Lalu satu persatu, makhluk-makhluk itu mulai mencabik tubuh Mbah Tamin. Dagingnya robek, tulangnya remuk. Tapi dia masih hidup, masih sadar, masih ngerasain semuanya. Jeritanya gak kedengeran, karena hujan nutupin semua suara. Dan pas pagi datang, warga yang penasaran karena bau busuk, langsung nyamperin rumah Mbah Tamin. Pas mereka dobrak pintu,
mereka cuma nemuin satu hal, tumpukan darah kering, tanpa mayat. Gak ada jejak tubuh, gak ada bekas perlawanan. Cuma darah, di dinding, di lantai, bahkan di langit-langit rumah. Dan di tengah-tengah darah itu, ada bekas telapak tangan, tapi ukurannya bukan tangan manusia. Mbah Tamin gak pernah ditemukan, dan rumahnya langsung dibakar malam itu juga. Tapi sejak kejadian itu, tiap malam Jumat Kliwon, orang-orang yang lewat deket reruntuhan rumah itu suka dengar suara rintihan dan kadang muncul sosok tinggi tanpa muka berdiri di pinggir jalan, nunggu seseorang yang masih berhutang dosa untuk dijemput. Cerita ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngingetin. Dukun santet emang ada, tapi nggak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari balasan. Semua dosa, semua perjanjian dengan setan pasti dibayar, cepat atau lambat. Dan Mbah Tamin adalah bukti nyata bahwa ilmu hitam itu bukan sekedar cerita kosong, tapi sesuatu yang nyata dan hidup di sekitar kita. Dan ketika waktunya tiba, gak ada tempat sembunyi. Bahkan tanah pun kadang gak mau nerima jasad mereka. So, buat lo yang masih punya niat main-main sama ilmu santet, pikir 2 kali. Karena begitu lo masuk, lo gak bisa keluar tanpa bayar mahal. Jumpa lagi di konten yang lain, yang pastinya bikin bulu kuduk lo semua berdiri. Salam misteri, SDBARAI, undur diri, dan bye-bye.